Assalamualaikum. Selamat datang di channel kami. Kisah ini diangkat dari kisah nyata kehidupan sehari-hari yang penuh tanda tanya. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar dapat terus menghibur Anda semuanya. Terima kasih. Senja baru saja menyapa, mewarnai langit dengan jingga keemasan. Di sebuah rumah dinas sederhana, Laras, seorang istri prajurit, tengah menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Suaminya, Sersan Bayu, sedang bertugas di perbatasan, meninggalkan Laras sendiri bersama putra kecil mereka, Arya. Laras selalu bangga menjadi istri seorang tentara. Hidupnya penuh perjuangan, tetapi ia menerima semua itu dengan lapang dada. Namun, kesunyian seringkali menjadi musuh terbesarnya. Tanpa Bayu di rumah, hari-harinya terasa sepi dan melelahkan. Di tengah kesibukannya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Nomor tak dikenal mengirim pesan singkat. Selamat sore, Bu Laras. Saya Aibda Rendra dari kepolisian. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan terkait suami Anda. Jantung Laras berdegup lebih cepat. Apakah terjadi sesuatu pada Bayu? Dengan tangan sedikit gemetar, ia membalas pesan itu, meminta penjelasan lebih lanjut. Tak lama kemudian, pesan lain masuk. Ini soal keuangan, Bu. Bisa kita bertemu langsung? Saya khawatir ini terlalu sensitif untuk dibahas lewat pesan. Laras merasa ragu, tapi rasa penasaran dan kekhawatirannya lebih besar. Jika ini menyangkut Bayu, ia harus mencari tahu. Setelah berpikir sejenak, Laras membalas. Baik Pak, di mana kita bisa bertemu? Tak menyadari bahwa percakapan ini adalah awal dari mimpi buruknya. Laras duduk di sebuah kafe kecil dekat kompleks perumahan dinas. Matanya gelisah menatap layar ponsel. Ia menggenggam cangkir kopinya yang mulai mendingin, sementara pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan buruk tentang suaminya. Tak lama kemudian, seorang pria berseragam polisi masuk dan langsung melangkah ke arahnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Aibda Rendra, sosok yang menghubunginya tadi. Dengan senyum ramah, ia duduk di hadapan Laras. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Bu Laras. Saya ingin membahas sesuatu yang sangat penting terkait Sersan Bayu. Katanya dengan suara tenang. Laras menelan ludah, menunggu kelanjutan ucapannya. Begini, suami Anda saat ini sedang dalam masalah finansial. Kami menemukan adanya sejumlah utang yang belum dibayarkan dan jika ini tidak segera diselesaikan, bisa berakibat buruk bagi karirnya di militer. Lanjut Rendra, Laras mengerutkan kening. Utang? Saya tidak pernah tahu soal ini. Seberapa besar jumlahnya? Rendra menghela napas, lalu menyerahkan sebuah map berisi dokumen. Laras membuka dan membaca isinya. Di sana tertulis angka yang cukup besar, jumlah yang membuatnya terkejut. Saya bisa membantu mengurus ini secara diam-diam agar tidak sampai ke atasan suami Anda. Tapi, tentu saja, ada prosedur yang harus diikuti. Kata Rendra, nada suaranya terdengar meyakinkan. Laras mulai merasa ada yang janggal. Bayu tidak pernah bercerita tentang utang dan ia tahu suaminya bukan tipe yang ceroboh soal keuangan. Tapi di sisi lain, bagaimana jika ini benar? Bagaimana jika Bayu memang sengaja merahasiakannya agar tidak membuatnya khawatir? Apa yang harus saya lakukan? Tanya Laras akhirnya. Rendra tersenyum tipis. Saya akan menjelaskan lebih lanjut, tapi saya butuh kepastian dulu. Bisakah Anda menyiapkan sebagian dari dana ini dalam waktu dekat? Laras menggigit bibirnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak menyadari bahwa langkah kecil ini akan membawanya semakin jauh ke dalam perangkap. Laras pulang dengan kepala penuh pikiran. Sepanjang perjalanan, ia terus menatap map yang diberikan oleh Aibda Rendra. Nominal utang yang disebutkan terlalu besar dan yang lebih aneh lagi, Bayu tak pernah sekalipun menyebut soal ini. Setibanya di rumah, Laras duduk di sofa, mencoba berpikir jernih. Nalurinya mengatakan ada yang tidak beres, tetapi di sisi lain, ia takut jika benar Bayu dalam masalah serius. Tak ingin gegabah,
ia mencoba menghubungi suaminya. Namun, panggilannya berulang kali tak dijawab. Mungkin Bayu sedang sibuk bertugas, pikirnya. Beberapa menit kemudian, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor Aibda Rendra. "Bu Laras, maaf jika tadi saya mengejutkan Anda. Saya hanya ingin membantu agar masalah ini tidak semakin besar. Jika Anda siap, kita bisa bertemu lagi besok untuk membahas solusinya. Percayalah, saya tidak ingin suami Anda mendapat masalah." Laras menggigit bibirnya. Rendra terdengar begitu meyakinkan, seolah benar-benar peduli pada nasib Bayu. Keesokan harinya, Laras menemui Rendra lagi di tempat yang sama. Kali ini, pria itu tidak mengenakan seragam polisi, hanya pakaian kasual yang membuatnya tampak lebih santai. "Saya sudah bicara dengan beberapa orang yang bisa membantu menutup utang ini secara bertahap," ujar Rendra sambil menyeruput kopinya. "Tapi tentu saja, ada biaya administrasi yang harus disiapkan dulu. Tidak banyak, sekitar 15 juta rupiah untuk langkah pertama." Laras terkejut. 15 juta? Itu tetap jumlah yang besar untuk saya. Rendra menghela napas dan menatapnya penuh empati. "Saya mengerti, Bu. Tapi jika ini dibiarkan, masalahnya bisa semakin parah. Bayu bisa dikenakan sanksi, atau bahkan terancam kariernya." Laras semakin gelisah. Ia tidak ingin suaminya mendapat masalah, tetapi ia juga tidak yakin apakah harus segera menyerahkan uang itu. "Kalau ibu butuh waktu, saya bisa menunggu, tapi tidak lama. Urusan seperti ini harus cepat ditangani," tambah Rendra dengan nada mendesak. Laras mengangguk pelan. Ia tidak sadar bahwa ia semakin masuk ke dalam permainan Rendra. Laras menghabiskan malam dengan gelisah. Pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Benarkah suaminya memiliki utang sebesar itu? Ataukah ia sedang dijebak? Ia mencoba menghubungi Bayu lagi, tapi tetap tidak ada jawaban. Di sisi lain, desakan Aibda Rendra membuatnya semakin bimbang. Jika ia tidak segera bertindak, ia takut masalah ini akan semakin membesar dan mencoreng nama baik suaminya. Akhirnya, dengan berat hati, Laras memutuskan untuk mengambil sebagian tabungannya. Ia mengumpulkan uang hingga mencapai 15 juta rupiah, jumlah yang diminta oleh Rendra. Keesokan harinya, ia kembali menemui Rendra di sebuah tempat yang lebih sepi, sebuah warung kopi kecil di pinggir kota. Rendra menyambutnya dengan senyum ramah, seolah benar-benar ingin menolong. "Bu Laras, ini keputusan yang tepat. Saya pastikan urusan ini akan saya tangani dengan baik," katanya sambil menerima amplop berisi uang dari tangan Laras. Namun, sesuatu terasa janggal. Laras memperhatikan bagaimana Rendra segera menyelipkan amplop itu ke dalam tasnya tanpa mengecek atau menuliskan bukti penerimaan apapun. "Lalu, setelah ini bagaimana?" tanya Laras. Masih ragu, Rendra tersenyum. "Saya akan berbicara dengan beberapa pihak terkait. Mungkin masih ada sedikit tambahan biaya untuk administrasi, tapi saya akan pastikan nominalnya tidak terlalu besar." Laras mengernyit. "Tunggu, bukankah 15 juta sudah cukup?" Rendra menghela napas, seolah memahami kekhawatiran Laras. "Saya harap begitu, tapi seperti yang saya katakan, proses ini butuh beberapa tahap. Jangan khawatir, saya di pihak Anda." Laras hanya bisa mengangguk. Saat ia berjalan pulang, perasaan aneh mulai menyelimutinya. Apakah ia baru saja membuat kesalahan besar? Sementara itu, di tempat lain, Rendra tersenyum puas sambil memasukkan amplop ke dalam saku jaketnya. Perangkapnya telah berhasil. Sudah 3 hari berlalu sejak Laras menyerahkan uang 15 juta rupiah kepada Aibda Rendra. Namun, hingga kini ia belum mendapatkan kabar terbaru. Rendra hanya sesekali mengirim pesan singkat, sekadar mengatakan bahwa prosesnya sedang berjalan dan Laras diminta bersabar. Kegelisahan semakin menghantui Laras. Ia kembali mencoba menghubungi Bayu, tetapi ponselnya masih tidak aktif. Rasa cemasnya semakin memuncak. Akhirnya,
ia memutuskan untuk mengunjungi seorang teman dekatnya, Rina, yang juga istri seorang tentara. Mereka bertemu di rumah Rina, dan setelah berbasa-basi sebentar, Laras pun menceritakan semuanya. Rina mendengarkan dengan serius, lalu mengernyit. "Laras, ini aneh. Setahuku, kalau ada masalah keuangan seperti itu, pasti ada pemberitahuan resmi dari Satuan Bayu. Tidak mungkin ada oknum polisi yang mengurusnya secara diam-diam." Laras menelan ludah. "Jadi menurutmu, aku ditipu?" Rina menghela napas. "Aku tidak mau langsung menuduh, tapi sebaiknya kita cari tahu lebih dalam. Aku punya kenalan di kepolisian. Aku akan coba tanyakan apakah benar ada Aibda Rendra yang menangani kasus seperti ini." Laras mengangguk, meski hatinya mulai diliputi ketakutan. Jika benar Rendra seorang penipu, itu berarti ia telah kehilangan uang dalam jumlah besar. Dan lebih buruk lagi, ia telah masuk dalam permainan liciknya. Beberapa jam kemudian, Rina menghubungi Laras dengan suara tegang. "Laras, aku sudah tanya kenalanku di kepolisian. Tidak ada Aibda Rendra yang bertugas menangani kasus seperti yang kamu ceritakan. Bahkan, mereka tidak menemukan nama itu dalam daftar anggota aktif di satuannya." Darah Laras seakan berhenti mengalir. Tangannya gemetar saat menggenggam ponsel. "Jadi, siapa sebenarnya pria itu?" bisiknya dengan suara bergetar. Saat itu juga ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari Rendra. "Bu Laras, saya butuh tambahan dana agar masalah ini bisa segera selesai. Bisa kita bertemu lagi?" Laras menatap layar ponselnya dengan mata membelalak. Sekarang ia sadar, ia telah terjebak dalam permainan licik seorang penipu. Laras menatap layar ponselnya dengan napas memburu. Aibda Rendra meminta uang tambahan. Sekarang ia yakin pria itu bukan polisi sungguhan. Ia telah ditipu. Pikirannya kacau. Jika ia menolak, akankah Rendra semakin menekannya? Tapi jika ia menurut, berapa banyak lagi uang yang akan diminta? Dengan tangan gemetar, Laras mengetik balasan. "Saya sedang kesulitan mencari uang tambahan. Bisa kita bicara dulu?" "Tak butuh waktu lama," Rendra membalas. "Tentu, saya bisa datang ke tempat biasa. Saya hanya ingin membantu, Bu Laras." Laras tahu ini jebakan, tapi ia tidak bisa diam saja. Ia harus memastikan siapa sebenarnya pria ini dan bagaimana cara menghentikannya. "Aku akan ikut denganmu." Suara Rina menyadarkannya. Kita tidak bisa biarkan dia lolos begitu saja. Laras mengangguk. Dengan hati-hati ia menghubungi seorang kenalan Bayu. Letnan Dika Daha, seorang perwira yang dikenal tegas dan memiliki banyak koneksi. Laras menceritakan semuanya, tentang Rendra, tentang uang yang telah diserahkan, dan tentang permintaan tambahan dana. Letnan Dika terdengar marah. "Ini jelas penipuan. Jangan lakukan apapun dulu. Aku akan mengatur sesuatu." Namun, sebelum Laras bisa menjawab, ponselnya kembali berdering. Kali ini, nomor tak dikenal. Dengan ragu, ia mengangkatnya. "Laras, ini aku." Suara itu membuat jantungnya berdegup kencang. "Bayu." "Bayu, kamu di mana? Aku sudah mencoba menghubungimu berkali-kali." "Maaf, aku baru bisa menelepon. Aku sedang dalam misi dan sulit mendapatkan sinyal." "Ada apa?" Kamu terdengar cemas. Laras terdiam. Haruskah ia menceritakan semuanya sekarang? Atau menunggu sampai masalah ini terselesaikan? Sementara itu, Rendra sudah menunggu di tempat pertemuan, tak menyadari bahwa jeratannya akan segera berbalik menyerangnya. Laras menggenggam ponselnya erat. Bayu akhirnya menghubunginya. Namun, ia tak ingin membuat suaminya panik saat sedang bertugas. "Aku baik-baik saja, hanya rindu saja," kata Laras dengan suara setenang mungkin. "Kapan kamu pulang?" "Masih beberapa minggu lagi. Tapi kalau ada apa-apa, bilang, ya," jawab Bayu. Laras menggigit bibirnya. Jika ia memberitahu Bayu sekarang, suaminya pasti akan khawatir
dan itu bisa mengganggu tugasnya. Lebih baik ia selesaikan masalah ini dulu. Setelah menutup telepon, Laras menghubungi Letnan Dika lagi. Kami sudah sepakat, Pak. Saya akan menemui Rendra, tapi kali ini kami harus menjebaknya. Letnan Dika setuju dan segera mengatur beberapa anggota polisi militer, PM, untuk menyamar dan mengawasi pertemuan. Mereka akan menangkap Rendra jika terbukti melakukan penipuan. Malam itu, Laras dan Rina pergi ke tempat biasa untuk menemui Rendra. Namun, kali ini, beberapa petugas sudah mengintai dari kejauhan. Tak lama kemudian, Rendra muncul dengan pakaian santai. Senyum tipis masih menghiasi wajahnya. Bu Laras, saya senang Anda datang. Jadi, bagaimana soal dana tambahan itu? Tanyanya tanpa basa-basi. Laras berusaha tetap tenang. Saya butuh bukti lebih dulu, Pak. Saya ingin tahu perkembangan kasus suami saya sebelum menyerahkan uang lagi. Rendra sedikit mengernyit, lalu tersenyum menenangkan. Tentu saja, tapi ini hal sensitif. Saya tidak bisa menyerahkan dokumen begitu saja. Anda percaya saya, bukan? Saat itulah, Laras menyadari bagaimana pria ini memainkan psikologinya. Dengan suara sedikit bergetar, ia berkata, "Baiklah, saya bawa uangnya. Tapi serahkan dulu bukti yang Anda punya." Rendra mengangguk dan mulai membuka tasnya. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, suara tegas terdengar dari belakangnya. "Jangan bergerak. Anda ditangkap atas dugaan penipuan dan pemerasan." Beberapa anggota polisi militer muncul dari persembunyian, langsung mengamankan Rendra. Wajah pria itu berubah drastis, kaget dan panik. "Apa ini? Laras, kau menjebakku?" teriaknya. Laras berdiri tegak, menatap pria itu dengan mata tajam. "Bukan aku yang menjebakmu, kau yang menjerat dirimu sendiri." Double asterisk. Rendra meronta saat polisi militer memborgol tangannya. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri, kini dipenuhi kepanikan. "Kalian tidak bisa menangkapku. Aku hanya mencoba membantu. Ini semua hanya kesalahpahaman." Teriaknya, berusaha meyakinkan petugas. Letnan Dika maju selangkah, menatapnya dengan tajam. "Bantu? Dengan cara menipu istri prajurit yang sedang bertugas? Kami sudah menyelidikimu, Rendra, dan kau bahkan bukan anggota kepolisian." Laras terkejut. "Apa? Jadi dia bukan polisi sama sekali?" Dika mengangguk. "Benar, dia hanya penipu yang menyamar sebagai aparat untuk menargetkan keluarga tentara yang suaminya sedang bertugas jauh. Kami..." Sementara itu, Rendra hanya tersenyum licik. "Aku sudah bilang, ini belum berakhir." Laras sadar bahaya masih mengintai dan ia belum benar-benar aman. Laras merasakan jantungnya berdegup kencang. Batu dengan pesan mengancam itu masih tergeletak di tanah. "Jangan campuri urusan kami. Kami selalu mengawasi." Letnan Dika segera memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mengejar pelaku. Tetapi motor yang tadi melintas sudah menghilang dalam gelapnya malam. Rendra, yang kini dalam borgol, hanya tersenyum sinis. "Aku sudah bilang, ini belum berakhir. Kalian pikir aku hanya bekerja sendirian?" Laras menggertakkan giginya. "Siapa mereka? Siapa yang menyuruhmu menipu istri-istri prajurit?" Rendra terkekeh, lalu mendekatkan wajahnya ke arah Laras, meski tangannya terikat. "Percayalah, Bu Laras, ada orang-orang yang jauh lebih berbahaya dari aku. Jika kau terus menggali, kau hanya akan membawa masalah ke dalam hidupmu sendiri." Letnan Dika mendorong bahunya dengan kasar. "Kita lihat nanti siapa yang akan membawa masalah. Kau akan kami bawa ke markas untuk penyelidikan lebih lanjut." Dua polisi militer segera menyeret Rendra masuk ke dalam mobil. Namun, rasa gelisah masih menggantung di udara. Laras menoleh ke arah Rina. "Aku pikir setelah Rendra tertangkap, semuanya akan selesai. Tapi sekarang aku malah merasa semakin terancam." Rina menggenggam tangan sahabatnya. "Kita sudah terlalu jauh masuk dalam masalah ini.
Tapi kita tidak bisa mundur sekarang, Laras. Kita harus cari tahu siapa dalang sebenarnya. Laras mengangguk. Ia tahu jika ia berhenti sekarang, mungkin akan ada lebih banyak istri tentara lain yang menjadi korban. Saat mereka kembali ke rumah, Laras merasa ada sesuatu yang aneh. Lampu teras rumahnya yang tadi mati kini menyala. Ia melangkah mendekat dengan hati-hati, lalu melihat ke bawah. Ada sebuah amplop tergeletak di depan pintunya. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya dan membuka isinya. Di dalamnya hanya ada satu foto. Foto dirinya saat bertemu dengan Rendra di kafe beberapa hari lalu. Dan di baliknya ada tulisan tangan yang membuat darahnya membeku. Berhenti sekarang atau kami akan datang untukmu. Laras menelan ludah. Mereka benar-benar mengawasinya. Laras menatap foto di tangannya dengan napas tersengal. Mereka tahu semua gerak-gerikku, pikirnya. Ia merasa tubuhnya gemetar, tapi ia tahu. Ia tidak boleh menyerah sekarang. Ia segera menghubungi Letnan Dika dan menceritakan tentang ancaman itu. Tak butuh waktu lama, Dika datang bersama beberapa anggota polisi militer. Ini sudah semakin serius. Mereka bukan hanya kelompok kecil, tapi jaringan terorganisir. Ujar Dika sambil menatap foto ancaman itu dengan rahang mengeras. Mereka ingin membuatmu takut, tapi kita tidak akan mundur. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Tanya Laras. Dika menghela napas. Kami telah menginterogasi Rendra. Awalnya dia menolak bicara, tapi setelah didesak, dia akhirnya mengaku bahwa ada seseorang bernama Pak Arya yang menjadi otak di balik semua ini. Laras mengernyit. Siapa dia? Mantan polisi yang dipecat karena kasus korupsi. Setelah keluar, dia membentuk jaringan kriminal yang menargetkan istri-istri prajurit. Mereka memanfaatkan momen saat para suami bertugas jauh untuk menipu dan menguras uang mereka. Jelas Dika. Mendengar itu, darah Laras mendidih. Jadi, semua ini sudah direncanakan sejak awal? Dika mengangguk. Ya, dan yang lebih parah, mereka memiliki koneksi di berbagai tempat, termasuk di kepolisian dan militer. Itu sebabnya mereka begitu percaya diri. Laras mengepalkan tangannya. Kita harus menangkap mereka semua. Dika tersenyum tipis. Itulah rencana kita. Kami sudah mengumpulkan cukup bukti dari Rendra dan korban-korban lainnya. Besok pagi, kami akan menggerebek tempat persembunyian mereka. Laras mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi ketakutan. Akankah semuanya benar-benar berakhir? Keesokan harinya, tim gabungan polisi militer dan kepolisian bersenjata lengkap mengepung sebuah rumah di pinggiran kota. Markas Pak Arya dan komplotannya. Saat mereka menyerbu masuk, terjadi perlawanan sengit. Anak buah Pak Arya berusaha kabur, tetapi mereka berhasil dilumpuhkan satu persatu. Di ruangan utama, Pak Arya sendiri akhirnya tertangkap. Dengan wajah dingin, ia menatap Dika dan berkata, "Kalian pikir ini akan menghentikan semuanya? Masih banyak orang lain yang akan meneruskan apa yang kami mulai." Dika hanya tersenyum sinis. Kalau begitu, kami akan menangkap mereka juga. Laras, yang ikut menyaksikan dari kejauhan, akhirnya bisa menghela napas lega. Mereka berhasil. Seluruh jaringan penipu ini telah dibongkar, dan nama baik para istri prajurit yang menjadi korban akhirnya dipulihkan. Saat Laras kembali ke rumah, ia menerima telepon dari seseorang yang sangat ia rindukan. Laras, aku dengar semuanya. Kamu baik-baik saja? Suara Bayu di telepon membuat air mata Laras mengalir. Aku baik-baik saja, Mas, dan aku sangat merindukanmu. Aku juga, sayang. Aku segera pulang. Laras tersenyum sambil menatap langit. Akhirnya, semua telah berakhir.